Halo, jumpa lagi dengan Saham Star Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari terakhir eh, kegiatan bursa sebelum libur kemerdekaan, dan kita berharap IHSG mencapai target 8.000 pada hari ini atau dengan kenaikan kurang lebih 0,87% ya. Menurut saya target ini atau harapan ini bisa dicapai pada akhir hari asalkan beberapa pelaku pasar bisa lebih eh, apa namanya lebih aktif eh, bertransaksi, apakah transaksi terhadap saham-saham blue chip seperti 45 dan J30 dalam hal ini, atau saham-saham dengan tingkat volatilitas dan return yang tinggi yang paling aktif di bursa. Nah, ini saya kasih highlight tabel di depan ya. Sementara di sisi lain, kondisi global memanas ya, utamanya geopolitik ya, adanya ketegangan perang di Eropa dan Timur Tengah ya, uh, samping juga terkait dengan masalah tarik ulur mengenai tarif perdagangan antara Amerika dan China ya. Kejar target IHSG 8.000 di tengah geopolitik yang memanas ya, dan bursa regional melemah. Jadi seperti diketahui kemarin bursa di Asia melemah, demikian juga Amerika tadi pagi bergerak ditutup sedikit melemah, meskipun Eropa sedikit menguat ya. Jadi ketidakpastian ini memberikan dorongan kepada pelaku pasar untuk lebih aktif bertransaksi dan mendorong kenaikan indeks hingga 8.000 ya. Ini adalah 11 saham LQ45 dan J30. Saya tampilkan keduanya untuk menunjukkan bahwa ya, Islamic Index ini juga merangkum saham-saham yang tergolong LQ45. Jadi saham syariah ini tidak melulu saham-saham katakan Islamic Finance atau bank syariah ya, tapi seluruh korporasi atau emiten yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan sesuai dengan OJK, peraturan OJK, POJK nomor 35 tahun 2017, yang diantaranya mengatakan bahwa saham syariah itu apabila memenuhi sumber pendanaan berbunga, apakah pinjaman dari bank konvensional atau berbunga lainnya, obligasi, tidak melebihi 45% dari total asetnya. Di samping itu, pendapatan non bunga, katakan ada interest income, ada pendapatan bunga lainnya gitu ya, tidak melebihi 10% dari total pendapatannya. Jadi menurut saya ketentuan ini cukup lentur dan bisa dipertimbangkan karena terdapat irisan antara saham-saham LQ45 dengan saham J30 ya, keduanya saham-saham blue chip, saham dengan kapitalisasi besar dan transaksi yang aktif ya. Ini ada perbankan, Bank BCA, BRI, Mandiri, Telkom, BNI, Astra, Bank Syariah, ICBP, UNTR, KFF, Excel ya. Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan saham-saham dengan tingkat volatilitas atau return yang tinggi, potensial return yang tinggi, dan paling aktif ya, tidak tergolong semuanya ke dalam saham-saham blue chip. Di antaranya AMMN, ini masuk di waktu LQ45 dan J30, kemudian Goto LQ45 namun tidak tergolong J30, dan seterusnya ya. Bapak-Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan bahwa ini bukan ajakan atau rekomendasi membeli menjual saham tertentu. Tanggung jawab transaksi dan eh, segala sesuatu dengan transaksi saham ada di pihak Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, utamanya kesesuaian atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Ini 11 saham LQ45 dengan screen atau saringan atau filter adalah bobotnya di atas 0,10% saya. Kemudian saya tidak begitu mempertimbangkan price dispersion atau volatility ya, daily return, historical return, namun saya masuk ke volatilitas dalam arti return volatility, yaitu satu minggu kurang dari 3% ya, 3%. Jadi yang paling tinggi 2,86 ini adalah saham Telkom ya. Kemudian momentumnya ya, RSI 5-nya masih di atas 30, kemudian RSI 10 di atas 30, dan seterusnya RSI 20. Jadi ada potensial uptrend ya. Kemudian
dia masih mempertimbangkan price earning ratio yang di bawah 25. Ya. Ini mohon maaf Excelnya belum saya bikin panel ya. Ini, UNTR dan Excel di top line dengan bottom line-nya ya. Ini kita lihat ya. Kira ini yang sederhana namun banyak ya. Nah ini merepresentasikan kerangka kerja ya Bapak Ibu ya untuk alat aja. Jadi yang paling rendah 4,84, paling tinggi 23,31 ya. Nah, demikian juga ada price to book value, kemudian return on equity dan target price dan stop loss ya. Para sektoral di sini ada consumer non cyclical dan kebanyakan finansial, kemudian healthcare, industrial dan infrastruktur ya. Jadi ini saham-saham pilihan yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk trading hari ini. Kemudian saham dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Nah, ini sudah pakai di panel ini ya, apa? HMMN, kemudian Bank BTN, Cleo, dan seterusnya hingga Ratu ya. Mungkin tidak begitu familiar di pendengaran Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ya, karena saya tidak begitu tertarik terhadap saham-saham dengan volatilitas tinggi, namun di sisi lain ini menyimpan sebuah potensi untuk membukukan return yang tinggi ya. Jadi price dispersion-nya lebih besar dari dua ya. Yang paling besar adalah CMNT, kemudian ada Bank BTN ya, termasuk dalamnya ada saham cuan, ya, saham yang baru masuk ya, sebulan terakhir kurang lebih, kemudian PGO ya, Pertamina Geothermal, kemudian yang 10 hari terakhir paling tinggi adalah AMMN, ini saham sektor metal ya kalau nggak salah ya, metal mineral, kemudian PT RO Ratu dan seterusnya ya. Jadi dari sisi distribusi atau price dispersion itu lebih besar dari dua, saya ambil saham dengan tingkat fluktuasi harga yang tinggi dengan harapan ada potensial probabilitas untuk mencapai closing price yang tinggi di akhir hari. Kemudian historical return-nya 1 bulan terakhir kurang dari 10, artinya saya memilih saham-saham yang relatif tertinggal ya, kurang dari 10, paling tinggi ini BBTN 8,87%. Untuk MBMA ini kurang dari 23,67. Walaupun hati-hati MBMA ini karena relate dengan emas ya, komoditas emas, ya, mineral dan metal, gitu ya. Sementara biasanya komoditas emas C7 itu melemah ketika dolar menguat atau ketika secara fundamental ekonomi membaik ya, atau risiko yang membaik ya. Jadi emas biasanya ditinggal. Namun saya catat di sini sebagai sebuah pertimbangan ya. Kemudian volatilitasnya di atas dua, ya, baik 1 minggu maupun 1 bulan. Ya. Kemudian average value-nya dia harus liquid ya. Dalam 1 hari rata-rata harus di atas 5 miliar. Yang paling rendahnya adalah Cleo ya. Demikian juga 5 hari dan 10 hari. Kemudian average frekuensinya di atas 1.000 kali setiap hari. 1.000 kali transaksi. Kemudian di sini volatilitas dari aktivitas yang saya tidak menjadikan filter. Dan valuasinya juga sebenarnya tidak saya lakukan filter ya. Ini template-nya masih ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.